Berkat Rupert Lowe, geng Air Muslim Pakistan Inggris kembali menjadi sorotan. Sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Inggris justru dilakukan oleh Rupert Lowe sebagai anggota parlemen secara independen. Tapi jangan sampai itu menipumu. Jangan sampai itu membuatmu berpikir bahwa ini adalah laporan amatir. Dia melibatkan tim hukum. Saya sudah sering membahas penyelidikan ini di saluran saya sebelumnya. Karena Nuria Khan kita sendiri juga ikut serta dalam penyelidikan itu. Dia diminta untuk ikut karena keahliannya tentang Islam dan pemahamannya yang lebih baik tentang budaya Islam, serta alasan mengapa beberapa Muslim berperilaku seperti itu. Dia diminta oleh Rupert Lowe untuk datang dan membagikan pendapat ahlinya. Jadi saya pikir, kenapa tidak saya putarkan saja cuplikan videonya langsung untuk kalian. Dan mungkin saja kami akan mengundangnya ke saluran saya dan mewawancarainya lebih mendalam. Tapi Rupert Lowe sudah melakukan banyak hal. Maksud saya ini benar-benar patut diapresiasi. Dan media benar-benar menyerangnya habis-habisan. Mereka terus merilis, menerbitkan artikel demi artikel, melancarkan serangan tajam dan tidak adil terhadap Rupert Lowe. Lihat saja ini misalnya judul berita dari Independent. Rupert Lowe dengan cepat menjadi pria paling berbahaya yang belum pernah Anda dengar. BBC. Dan yang lucu adalah, tidak satu pun dari media arus utama ini benar-benar membahas laporan tersebut yang panjangnya sekitar 200 atau entahlah 220 halaman. Saya sudah mengunduhnya. Lihat ini, 35,2 juta penayangan yang dihasilkan oleh laporan ini. Dan menurut Rupert sendiri, lebih dari 1 juta orang telah mengunduh laporan ini. Jadi Anda tahu, itu benar-benar luar biasa. Sekarang mari kita dengarkan Nuria Khan. Dia baru saja diwawancarai di GB News. Mari kita lihat apa yang akan dia katakan. Kami juga berniat untuk menyebutkan nama-nama orang di parlemen selama kami tidak akan mempengaruhi kasus hukum yang sedang berjalan. Agar semua orang tahu siapa saja yang bertanggung jawab, siapa yang seharusnya menangani ini, tetapi gagal menanganinya. Jadi ini sudah menjadi 16 bulan yang panjang, sulit, dan melelahkan. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang. Dan saya berharap setiap anggota masyarakat Inggris punya waktu untuk membaca ini. Ini tidak mudah. Ini akan memakan waktu, tapi ini perlu dipahami dan perlu ditangani, dan ditangani sekarang. Baik, kami berharap bisa berbicara dengan Marlon West, ayah dari korban pelecehan geng RIP yang terlibat dalam laporan ini. Kami belum bisa menghubunginya saat ini, sedang mengalami beberapa kendala teknis. Tapi kami akan pastikan untuk berbicara dengannya secepat mungkin. Nuria Khan sekarang bersama saya dan saya senang sekali bisa menghadirkannya kembali di program ini. Nuria, ini sangat menarik. Pertama-tama, selamat malam dan terima kasih sudah bergabung kembali bersama saya. Anda menjadi tamu yang sangat dihargai dan disukai karena Anda selalu berbicara dengan akal sehat yang luar biasa. Dalam penyelidikan geng pemerkosa ini, penyelidikan menemukan bukti bagaimana polisi menghalangi para korban, menghancurkan bukti, dan dalam beberapa kasus bahkan menjadi anggota aktif jaringan tersebut. Layanan sosial menempatkan anak-anak ke dalam rumah yang kemudian menjadi pusat bagi para pelaku perdagangan manusia. NHS gagal bertindak atas tanda-tanda jelas pelecehan seksual dan bahkan mengirim anak-anak kembali ke pelaku mereka. Sekolah-sekolah mengabaikan kekhawatiran perlindungan yang jelas dan seperti yang sudah disebutkan, menghukum serta mengeluarkan para korban. Dalam ringkasan eksekutif, tertulis bahwa mayoritas besar jaringan geng pemerkosa sepenuhnya terdiri dari pria berlatar belakang Muslim, terutama keturunan Pakistan, meskipun kelompok-kelompok kecil dari asal Somalia, Iran, Suriah, Turki, dan Muslim lainnya juga terlibat. Dan sebenarnya ada cukup banyak detail saya membaca tentang doktrin superioritas Muslim yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran yang menempatkan Muslim di posisi teratas dengan kewajiban untuk membetulkan orang-orang non-Muslim. Pembenaran para anggota geng atas kejahatan mereka dapat ditemukan dalam prinsip-prinsip Islam tentang loyalitas dan penolakan. Ini menuntut permusuhan terhadap non-Muslim, superioritas laki-laki atas perempuan, pernikahan paksa, ditambah dengan tidak adanya usia minimum tetap untuk persetujuan seksual, serta pandangan bahwa seksualitas perempuan dianggap berbahaya secara inheren. Sebuah sistem perbudakan seks yang mengizinkan hubungan seksual dengan tawanan non-Muslim dan hierarki sosial yang disahkan secara agama, di mana subjeknya adalah non-Muslim yang ditaklukkan. Dan bukan hanya itu saja, sebentar, satu poin singkat, lihatlah ini. Bukan hanya pria-pria ini saja. Dan ini adalah bukti terbesar bahwa ini bersifat budaya. Lihatlah ini, artikel ini diterbitkan pada tahun 2017. Lihat ini, gadis-gadis kulit putih itu kotor. Bukan pemerkosanya yang mengatakan itu.
Itu istri-istri mereka yang mengatakannya. Istri-istri orang Asia, Inggris, Pakistan, Muslim, seperti yang sudah Anda dengar, jelas 90% dari mereka berasal dari Pakistan. Dan jika Anda telusuri lebih jauh, mereka berasal dari wilayah tertentu di Pakistan yang disebut Mirpur. Istri-istri pria Inggris Pakistan yang dipenjara karena memperkosa gadis-gadis Inggris yang rentan mengungkapkan mengapa mereka menyalahkan para korban. Rasa superioritas Muslim. Bahkan istri-istri mereka pun menyalahkan para gadis itu. Karena itu berasal langsung dari Al-Quran. Karena ayat jilbab yang terkenal dan kontroversial itu memerintahkan wanita Muslim untuk menutup aurat agar mereka dikenali sebagai Muslim dan, tanda kutip, tidak dilecehkan. Penulis Muslim terkemuka berhasil membujuk keluarga pemerkosa yang dipenjara untuk membagikan kisah mereka. Tetapi di balik cadar mereka, para istri mengatakan bahwa mereka juga menyalahkan para gadis dan orang tua mereka. Setiap orang Inggris. Inilah sebabnya kami mengatakan bahwa Islam tidak cocok di Barat. Mereka memiliki sistem kepercayaan ideologis yang berbeda. Kami tidak merasa ada yang salah dengan anak perempuan kami berjalan di jalan, dan bermain di jalan, pergi ke sekolah sendiri. Kami tidak merasa bahwa ini adalah sesuatu yang melekat pada budaya Barat. Dan kami berharap para pria akan bersikap baik dan mereka tidak akan memandang anak-anak, gadis atau wanita yang rentan lalu menerkam mereka seperti binatang. Orang-orang ini berpikir sebaliknya. Orang-orang ini berpikir bahwa jika seorang gadis mengenakan pakaian terbuka, maka dia dianggap mengundang perlakuan itu. Itulah yang dikatakan Al-Quran, dia bisa dilecehkan. Umar, khalifah kedua, salah satu sahabat terbaik Muhammad, pernah memperkosa seorang budak perempuan non-muslim. Dan dia melakukannya pada bulan suci Ramadan saat dia sedang berpuasa. Jadi dia benar-benar pergi ke teman-temannya, ke pemimpin muslim lainnya, dan dia berkata dia tidak khawatir tentang memperkosa gadis itu. Dia justru khawatir apakah puasaku batal karena selama berpuasa, pria muslim tidak diperbolehkan berhubungan badan bahkan dengan istri atau budak seks mereka. Inilah budaya yang sedang kita hadapi, teman-teman. Seorang wanita menggambarkan para korban sebagai kotor dan mengatakan mereka berpakaian tidak sopan. Jadi itulah budaya yang sedang kita hadapi, teman-teman. Mari kita dengarkan Ruya Khan. Apakah kamu setuju dengan itu? Maksudku, pertama-tama terima kasih sudah mengundangku, Peter. Aku berharap ini terjadi dalam situasi yang lebih baik. Tapi aku sangat bersyukur akhirnya laporan ini terungkap. Terlepas dari betapa mengerikan dan memilukannya beberapa detail di dalamnya. Aku merasa terhormat bisa menjadi bagian dari ini dalam hal memberikan bukti tentang doktrin Islam dan hal tahu bagaimana keluarga Inggris keturunan Pakistan menunjukkan penafsiran mereka atas Islam dalam konteks ini. Jadi sayangnya, aku harus setuju dengan apa yang baru saja kamu katakan dan mengatakan ya, itu memang bagian yang tak terpisahkan dari apa yang terjadi hingga tragedi ini terjadi. Dan inilah yang membuat penyelidikan ini penting. Dan inilah mengapa aku sangat berterima kasih kepada Rupert Lowe terlepas dari apapun pendapatmu tentang pria itu. Dia telah melampaui apapun yang pernah dicapai laporan manapun sejauh ini. Ambil saja laporan J, laporan Casey. Laporan ini akhirnya membuat kaitan yang tak terpisahkan antara kekerasan religius dan spiritual, yaitu Islam dalam kasus ini dengan pelecehan yang benar-benar terjadi. Aku sudah berkali-kali mengatakan hal ini, begitu juga banyak whistleblower lainnya. Kami telah mengambil kesaksian para penyintas korban dari beberapa tahun lalu, di mana mereka telah berulang kali mengatakan berkali-kali bahawa ada kata-kata tertentu yang diucapkan kepada mereka. Ada ayat-ayat tertentu dari Al-Quran yang dibacakan kepada mereka saat mereka dipukuli. Mereka menerima, kamu tahu, indikasi bermotif racial dari pelaku mereka. Ketika mereka memanggil mereka, dan saya sebenarnya tidak suka mengatakan hal-hal seperti ini di siaran, tapi mereka memanggil mereka, kamu tahu, sampah kulit putih dan perempuan murahan. Dan pastikan bahawa mereka, dalam konteks Pakistan, kamu mengatakan kata Gora, yang secara harfiah berarti orang kulit putih dalam bahasa mereka. Dan kemudian mereka juga akan memberlakukan hukum syariah kapanpun mereka butuhkan untuk kadang-kadang menikahkan paksa gadis-gadis muda ini. Dan kemudian mereka akan memperlakukan mereka sebagai istri mereka, yang kemudian bisa mereka pukul juga sesuai dengan Al-Quran, dan membuat mereka berjalan sekitar 1,5 meter di belakang saat pergi ke janji temu medis untuk mencoba mendapatkan aborsi atau sesuatu ketika kekerasan sudah sangat parah. Jadi kamu bisa bayangkan seberapa besar peran Islam dalam hal ini. Kita harus mempercayai para korban yang selamat ketika mereka mengatakan kepada kita sejak bertahun-tahun lalu bahawa geng eksploitasi seksual anak beroperasi seperti jaringan teror. Apa artinya itu? Itu berarti mereka merekrut dan ideologi serta pembenarannya persis sama seperti saat kamu berhadapan dengan terorisme Islam. Ini adalah perpanjangan dari itu.
Dan saya sangat bersyukur bahwa laporan tersebut membahas tentang jihad dan Anda memahami konsep berperang lawan non-Muslim juga melibatkan menjadikan orang sebagai budak seks. Dan ini sama seperti kekerasan seksual sebagai senjata perang dalam situasi apapun di mana kamu ingin mempermalukan tidak hanya penduduk asli tetapi juga negara Inggris dalam konteks yang lebih luas. Bagaimana dan mengapa kita begitu enggan untuk sampai pada kesimpulan-kesimpulan ini sebelumnya? Apakah itu semata-mata karena takut disebut rasis? Karena itu telah terwujud dalam banyak cara yang berbeda. Ini bukan hanya soal orang-orang yang tidak menyuarakannya dan mengatakan hal-hal ini. Itu juga terwujud dalam banyak cara berbeda, pada dasarnya dengan mengatakan, ya, saya tidak ingin disebut rasis, jadi saya tidak akan mengangkat masalah perlindungan anak. Saya tidak akan berujuk ini ke layanan sosial, atau ini akan terlewatkan atau diturunkan prioritasnya oleh layanan sosial, oleh layanan kesehatan, oleh pendidikan. Maksud saya, ini adalah kegagalan sistematis yang memiliki banyak sisi yang sedang kita bicarakan. Maksud saya, seperti yang diduga terjadi. 1/4 juta perempuan dan anak perempuan di negara ini, di 149 distrik pemerintahan daerah. Jadi itu 40% dari semua distrik di Inggris Raya. Satu hal penting yang perlu dicatat di sini adalah bahwa sebagian besar pelecehan ini sebenarnya terjadi di daerah yang didominasi oleh partai buruh. Jadi benar, kami telah mendengar beberapa kesaksian dari beberapa petugas polisi yang mengatakan bahwa mereka tidak melakukan penyelidikan karena mereka tidak ingin terlihat rasis. Saya rasa itu bukan seluruh kebenarannya. Saya tidak berpikir ini adalah deskripsi yang akurat karena kita akan mengetahuinya. Dan beberapa orang sudah mengatakan hal itu. Disebutkan dalam laporan bahwa banyak orang, ada orang-orang di partai buruh, ada juga orang-orang di kepolisian yang sebenarnya terlibat yang menutupinya. Tidak hanya menutupinya, tetapi juga benar-benar terlibat dalam hal itu. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa Partai Konservatif tidak membicarakan hal ini? Karena bukan hanya partai buruh yang tidak bertindak atas hal itu. Oke, masuk akal. Mereka tidak ingin mengganggu pemilih mereka. Mereka juga mungkin terlibat dalam hal itu. Jadi, masuk akal bagi para politisi partai buruh atau partai buruh untuk menutupinya. Tapi apa yang terjadi dengan Partai Konservatif? Kenapa Partai Konservatif? Bukankah begitu cara demokrasi kita bekerja? Menurut saya, disinilah Barat mulai hancur. Jika kamu melihatnya secara lebih luas, hal yang sama juga terjadi di Australia. Saya tidak tahu tentang Amerika terkait dengan Partai Demokrat dan Partai Republik, tapi di Australia juga begitu. Dan saya sudah seperti itu sebelum saya datang ke Australia. Izinkan saya membuat perbandingan lain. Biarkan saya menyelesaikan dulu dengan Inggris. Saya sedang mendengarkan seorang komentator politik di suatu acara TV ketika dia mengatakan hal itu. Setelah pemerintahan Blair, Partai Tory entah bagaimana menerima perubahan yang dibawa oleh pemerintahan Blair sebagai standar baru dan bahwa mereka telah meninggalkan prinsip-prinsip Thatcherisme dan mereka berpikir, oke, inilah kenyataannya. Dunia akan menjadi multikultural. Ini adalah norma baru. Mari kita jalani saja. Sekarang jika Anda melihat di Australia, koalisi kita, partai koalisi yang merupakan koalisi antara Partai Liberal dan Partai Nasional, seharusnya mereka lebih nasionalis. Mereka seharusnya berada di sisi kanan spektrum politik. Tapi setelah pemerintahan Howard, mereka juga bergeser ke kiri. Dan kedua partai politik kita pada dasarnya menjadi partai sayap kiri. Oleh karena itu, mereka berhenti membicarakan masalah-masalah dari multikulturalisme. Itulah mengapa saya pikir keseimbangan yang seharusnya ada, keseimbangan sehat yang sempurna antara politik sayap kanan dan sayap kiri yang seharusnya menjaga masyarakat kita tetap terkendali menjadi kacau. Dan kita secara kolektif bergeser ke kiri. Itu menciptakan budaya apatis, acuh tak acuh, dan menutup mata terhadap masalah-masalah multikulturalisme. Jadi itulah pandangan saya tentang hal itu. Dan coba lihat ini. Lihat jenis iklan yang mereka keluarkan. Lihat ini. Lihat ini. Halo. Mereka menggunakan gadis-gadis. Mereka menggunakan siswi untuk menarik para pengungsi datang ke Inggris. Maksud saya, ini benar-benar menyimpang. Syama Halo. Dan selamat datang di Wales. Kami mengerti, menjadi seorang pengungsi itu tidak mudah. Mereka sedang mengalami begitu banyak kesulitan. Melarikan diri dari negara Anda itu sulit, tapi Wales ingin membantu Anda merasa diterima. Dewan Pengungsi Wales ada di sini untuk membantu Anda. Wales dipandang sebagai negeri yang memberi perlindungan. Yang menyambut siapa saja dan semua orang. Kami mengakui keterampilan dan bakat Anda. Dewan Pengungsi Wales menawarkan banyak dukungan. Termasuk, ini adalah sebuah iklan yang diajukan oleh Dewan Wales.
Baiklah, mari kita kembali ke Nuria Khan. Ya, maksud saya ada banyak faktor berbeda yang berperan di sini, Peter. Tapi memang secara umum, ada ketakutan besar untuk dicap rasis ketika berurusan dengan pelaku dari kelompok etnis minoritas tertentu. Dan saya ingin berpikir bekerja di sektor ini, bahwa kita sudah sangat maju sejak saat itu dalam mengenali eksploitasi seksual anak berbasis kelompok, atau melihat tanda-tanda peringatannya. Bahkan ketika kamu tahu pada dasarnya, sepertinya, oke, ini bisa jadi seorang gadis yang rentan. Dan dia, kamu tahu, menggunakan zat-zat terlarang atau dia menghilang dalam waktu yang lama. Tapi itu bukan alasan untuk menutup kasusnya atau mengabaikannya atau menganggap dia hanya punya masalah perilaku. Kamu tetap harus melangkah lebih jauh, menyelidiki kasusnya, dan mengangkat kekhawatiran tentang perlindungan. Dan menurutku ada kegagalan di semua lini, mulai dari mereka yang tidak datang ke kampus, sampai pekerja sosial yang, menurutku, mulai dari bersikap meremehkan, sampai bahkan terlibat sendiri. Dan juga menikahi beberapa dari mereka. Jika kamu mendengarkan, jika kamu membaca beberapa kesaksian dalam penyelidikan ini, ada pekerja sosial yang menikahi saudara kandung korban, geng pelaku grooming. Jadi mereka sangat terlibat dalam lingkaran ini. Dan maksud saya pernah membuat sebuah cerita, saya rasa sekitar setahun yang lalu, tentang seseorang yang berurusan dengan pusat perawatan untuk anak-anak muda yang rentan, yang mungkin berusia remaja akhir, yang mungkin memiliki kebutuhan yang sangat kompleks, atau mereka sedang berusaha untuk memasukkan mereka. Apa bedanya dengan sipir penjara yang menyiksa narapidana, terutama jika sipirnya laki-laki dan yang disiksa narapidana perempuan? Apa bedanya dengan itu? Untuk mengurus diri sendiri, memasak dan membersihkan, serta memiliki kamar kecil sendiri daripada berada dalam keluarga asuh. Dan jelas sangat sulit untuk merekrut orang untuk pekerjaan seperti itu. Dan yang terjadi adalah ada orang-orang yang berhubungan dengan geng pemerkosa ini, seperti saudara perempuan atau laki-laki atau siapapun, yang melamar pekerjaan itu dan mencoba merekrut orang-orang di dalamnya. Saya melakukan wawancara yang benar-benar mengerikan dengan seseorang tentang hal ini sekitar setahun yang lalu. Dan saya hanya ingin tahu apa yang akan kamu katakan, Nuria, kepada orang-orang yang mengatakan Islam adalah agama damai. Ini adalah versi yang telah dipelintir dari apa itu Islam. Ini bukan cara kebanyakan Muslim beribadah atau berpikir. Apa yang akan kamu katakan tentang itu? Kebanyakan Muslim hidup di bawah versi Islam yang telah dipelintir. Orang-orang ini lebih dekat dengan Islamnya Muhammad daripada apa yang disebut komunitas Muslim arus utama. Lihat, kebanyakan Muslim tidak melakukan hal ini, tapi kenyataannya tragedi ini terjadi pada gadis-gadis Inggris dalam skala besar di negara ini dan ditutupi demi meraih suara dari komunitas Muslim. Dulu aku percaya pada agama ini. Ayat-ayat yang kamu lihat dikutip oleh, kamu tahu, semua orang yang berkontribusi dalam penyelidikan ini, termasuk seorang mantan Muslim seperti Ayan Hirsi dan para ahli lain tentang Islam yang telah mempelajari agama ini, serta para pelapor yang pernah berada di dalam sistem. Saya bisa memberitahu kamu bahwa ayat-ayat ini dan perlakuan menjijikkan terhadap orang lain, serta cara Islam memandang perempuan non-Muslim adalah sebagian besar alasan mengapa saya meninggalkan agama itu sejak awal. Saya tidak bisa menerima sebagai seorang perempuan ketika membaca apa yang dikatakan Al-Quran tentang bagaimana seharusnya memperlakukan perempuan non-Muslim. Dan alasan utama mengapa perempuan Muslim harus menutup aurat sejak awal, supaya mereka tidak dilecehkan dan diganggu. Karena semua orang lain dianggap boleh dilecehkan dan diganggu. Dan jika kamu melihat lagi kasus geng-geng pelecehan itu, mereka menargetkan gadis-gadis Inggris, mereka menargetkan gadis-gadis Sikh, dan mereka menargetkan gadis-gadis Hindu. Apa persamaan di antara mereka? Mereka semua non-Muslim. Lihat semua etnis berbeda dari orang-orang yang terlibat. Apa persamaannya? Mereka Muslim. Jadi saya benar-benar ingin bilang, Peter, kita tidak bisa lagi menutup mata terhadap hal ini. Penyalahgunaan agama memainkan peran besar dalam hal ini, dan itu didukung oleh kitab suci Islam itu sendiri. Menurutmu, apa yang harus terjadi sekarang, terutama karena ada penyelidikan resmi? Penyelidikannya hampir belum berjalan, prosesnya sangat lambat. Dan begitu banyak dari partai pemerintah, begitu banyak dari partai buruh yang tidak menginginkannya. Ada wakil ketua partai buruh yang menyebutnya sebagai politik peluit anjing. Sekarang sudah ditetapkan, itu akan terjadi tapi akan memakan waktu lama. Dan apa yang dilaporkan hari ini sebagai penyelidikan non-statutory disusun dengan 600.000 pound sterling, uang yang disumbangkan ke GoFundMe, sebuah penggalangan dana untuk itu. Ada sedikit lagi uang dan mereka akan mencoba melakukan penuntutan pribadi. Tapi menurutmu, apa yang seharusnya terjadi sekarang, Nuria Khan? Ya, menurutku memalukan sekali bagi partai-partai politik, terutama partai buruh, karena butuh waktu selama ini. Syukurlah ada penyelidikan independen, karena sekarang kita bisa menyoroti bagian besar dari masalah ini. Dan alasannya,
Apa yang mendorong mentalitas dan motivasi para pelaku ini yang sangat saya sesalkan, Peter. Saya rasa mereka tidak akan membahasnya secara mendalam dalam penyelidikan nasional nanti, hanya karena sebagai negara, sebagai institusi, kita tidak menyentuh Islam. Kita memberikannya perlakuan yang sama, saya setuju denganmu. Saya tidak bisa membayangkan sebuah penyelidikan resmi yang akan membahas sedetail ini, mengutip potongan ayat-ayat Al-Quran dan sejujur serta sejelas ini dalam sebuah penyelidikan nasional. Saya benar-benar tidak terkejut. Saya tidak terkejut bahwa Rupert Lowe dan yang lainnya telah menulis ini. Tapi satu paragraf yang benar-benar menonjol bagi saya, Nuria, adalah kegagalan politik terletak di inti skandal ini. Pemerintah berturut-turut tidak memiliki kemauan untuk menghadapi pola etnis dan agama. Partai Buruh memikul tanggung jawab khusus. Awalnya mereka menolak penyelidikan publik dan baru menyerah setelah mendapat tekanan dengan memerintahkan proses yang disambut dengan skeptisisme luas. Tepat sekali, mereka mengorbankan gadis-gadis mereka sendiri, gadis-gadis muda yang rentan, demi bang suara mereka. Dan saya menyesal harus mengatakan, saya tidak melihat ada perubahan dalam hal itu. Mereka akan berhati-hati membahas isu-isu tentang Islam. Mereka mungkin, Anda tahu, mengakui beberapa hal dan mengatakan, kami akan mulai mencatat etnis para pelaku, tapi maaf, itu tidak cukup. Dan itu terlalu sedikit dan sudah terlambat. Anda perlu memiliki para spesialis yang terlatih dalam penanganan berbasis trauma di seluruh dewan ini. Anda membutuhkan orang-orang yang benar-benar memahami bagaimana prinsip-prinsip Islam ini diterapkan dalam kehidupan nyata. Bagaimana pola pikir Muslim ekstremis menggunakan Al-Quran untuk mengeksploitasi gadis kelas pekerja kulit putih? Anda perlu memahami hal itu. Anda tidak bisa begitu saja, Anda tahu, mengatakan secara umum seperti kita akan menelaah kelompok demografis ini lebih jauh. Sama sekali tidak. Anda membutuhkan orang-orang yang akan berani menghadapi kitab suci dan fakta bahwa Islam memang membuka peluang untuk pelecehan dan kekerasan seksual pada tingkat ini jika kita benar-benar ingin serius menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Dan sekali lagi, sungguh memalukan bagi menteri yang bertanggungjawab atas perlindungan manapun atau menteri manapun yang menganggap dirinya sekutu perempuan dan anak perempuan serta keselamatan mereka di negara ini. Ketika mereka bahkan tidak bisa, mereka duduk di sana menjilat para tetua, pergi ke dewan yang sama yang telah menutupi kekejaman-kekejaman ini. Nuria, jangan pernah kita lupakan perilaku kriminal. Saya bahkan akan bilang hampir mendekati kriminal dari berbagai departemen kepolisian Inggris. Dengarkan ini benar-benar mengerikan. Putri pria ini diculik dan dilecehkan oleh geng pemerkosa asal Pakistan. Dia mencoba menyelamatkan putrinya, tapi kemudian polisi datang dan menangkapnya. Dengarkan dia, bayangkan ini, saya benar-benar tidak bisa memahami ketidakadilan seperti ini. Kemana Anda akan pergi? Negara seharusnya melindungi dan berpihak pada Anda ketika Anda tahu hal seperti ini terjadi. Tapi justru mereka berpihak pada para pelaku. Saya mendapat telefon yang memberitahu di mana Elizabeth berada. Jadi saya datang kerana saya tinggal di sebelah tangga. Saya datang dan mengetuk pintu dengan keras. Saya melihat ada gerakan di balik tirai. Lalu dalam waktu sekitar 5 minit, mobil polisi datang. Mereka bertanya apa yang saya lakukan. Setelah itu, mereka menangkap saya dan membawa saya kembali ke tempat saya tinggal. Lalu mereka menangkap saya. Jadi itulah saya duduk di luar lagi dan saya akan semakin merasa frustrasi. Sekarang saya bisa mengerti kenapa orang Amerika bilang kamu harus punya senjata. Saya pikir dalam situasi seperti itu, jika kamu seorang ayah, ya ampun, saya bahkan tidak bisa membayangkannya. Saya tidak bisa, teman-teman. Saya tidak bisa membayangkannya. Ya ampun. Inilah hal-hal di mana ya, saya rasa kamu tidak peduli dengan hukum, apalagi ketika hukum bahkan tidak melindungi kamu. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu tahu bahwa di rumah itu anakmu sedang dilecehkan oleh para pria? Saya akan mendapat masalah kalau saya bilang apa yang saya pikirkan, tapi saya tahu maksudmu. Saya rasa setiap ayah akan lakukan itu. Jadi saya kembali ke apartemen itu. Sekitar 1 jam kemudian atau semacamnya. Sekitar 20 minit, baiklah. Jadi sepertinya dalam hitungan menit sebuah van datang kali ini dan saya fikir ada 2 atau 3 petugas. Mereka menangkap saya, membawa saya ke kantor polisi. Mereka tidak membawa saya ke tempat biasanya orang didakwa. Mereka langsung membawa saya ke sebuah ruangan dekat sel. Jadi saya ada di sana. Sekitar setengah jam kemudian, mereka datang dan menjemput saya. Ayo, kamu boleh pergi. Saya bilang, maksudmu apa? Ikuti saja saya, kata mereka. Jadi saya mengikuti mereka dan mereka membawa saya melewati para petugas dan keluar dari kantor polisi kecil itu lewat pintu masuk umum. Dan mereka memperingatkan saya, kalau saya kembali ke flat itu, saya akan ditangkap kerana menguntit.
Kerana undang-undang pemuntitan baru saja diberlakukan saat itu. Kamu tahu, yang benar-benar serius. Jadi mereka membiarkan saya pergi. Apa yang terjadi kalau kamu bilang, seperti, putri saya ada di sana, saya ingin putri saya keluar. Apa yang mereka katakan padamu? Dia apa? Dia tidak ada di sana, atau dia ingin tetap di sana, atau apa yang mereka katakan padamu? Cara mereka, maksudku, itu adalah apa yang mereka katakan padaku, itu adalah ancaman yang mereka berikan padaku. Kamu tahu maksudku? Mereka tidak mau menjawab pertanyaanku. Kenapa mereka tidak mau mengeluarkan dia? Kenapa mereka tidak membiarkan aku mengeluarkan dia kalau mereka sendiri tidak mau melakukannya? Dan aku terus kembali ke sana setiap saat. Aku bilang, lihat, kalian menargetkan orang-orang kerana ras mereka. Aku bilang, sama sekali tidak. Itu kerana apa? Menargetkan orang-orang karena ras mereka. Astaga teman-teman. Kita perlu tahu nama-nama polisi ini. Mereka harus dipenjara untuk waktu yang sangat lama. Saya berasumsi putrinya masih di bawah umur. Bagaimana itu bisa dibenarkan dengan cara apapun? Apa yang mereka lakukan? Mereka ini pria dewasa. Jika Anda masih ragu bahwa ini tidak ada hubungannya dengan Islam dan ini hanyalah beberapa oknum yang mengikuti versi Islam yang telah diselewengkan, dengarkan wanita muslim ini yang bahkan tidak tahu apa-apa tentang geng-geng grooming atau semua geng ini. Ngomong-ngomong, fenomena geng grooming atau geng pemerkosa ini bukan hanya terjadi di Inggris saja. Di Prancis, pelakunya adalah orang Aljazair. Di Jerman, pelakunya adalah orang Suriah dan Turki. Di Swedia, pelakunya lagi-lagi orang Suriah. Jadi di mana-mana, dan di Spanyol, pelakunya adalah orang Maroko. Kenapa bisa begitu? Kita tidak pernah mendengar tentang geng pemerkosa Hindu. Ya, setiap komunitas pasti punya pelaku pelecehan seksual. Tapi ini adalah fenomena yang sangat unik, yang telah disaksikan dan diamati di Barat, yang sebagian besar dilakukan oleh Muslim. Dan kenapa mereka? Wanita Muslim ini akan menjelaskannya kepada Anda sekarang. Tapi ketika Islam mulai terorganisir, dengan apa mereka mengaturnya? Bahwa hanya akan ada perang yang sah antara kaum Muslim dan musuh-musuh mereka. Artinya, jika kita berperang melawan Israel, dan Israel adalah penjahat, perang yang sah hanya antara kaum Muslim dan musuh-musuh mereka. Jadi, kalau kita berperang melawan Israel, dan Israel itu tentu saja berkaitan dengan tanah, bahkan juga menyerang manusia dan keyakinan, tentu saja kita sedang membicarakan sesuatu yang mustahil terjadi hari ini. Dan jika kita bicara, itu adalah hal yang mustahil. Artinya, mustahil suatu hari nanti kita akan berperang melawan Israel. Meskipun surah Al-Isra memberikan kabar gembira tentang hal itu. من النساء هم ملك اليمين. Inilah sebabnya ketika Israel mengatakan kepada Anda bahwa apa yang terjadi pada 7 Oktober itu bukan hanya tindakan terhadap orang Yahudi, itu juga terhadap kalian semua. Ini juga terhadap setiap non-Muslim. Orang Hindu juga telah mengamati fenomena ini di India. Mereka menyebutnya sebagai love jihad. Orang-orangnya sama di mana-mana. بمعنى إن عشان Karena mereka akan menjadi penguasa pasukan. Seorang Muslim, Muhammad, membagikan wanita-wanita Yahudi kepada sesama tentaranya. Bahkan, salah satu dari kalian mungkin pernah mendengar tentang wanita ini. Namanya adalah Safia. Dia dipilih oleh seorang tentara Muslim lainnya, dan Muhammad mendengarnya dari salah satu komandannya atau semacamnya, dan mereka berkata, "Wahai Nabi, Anda mungkin akan menyukai yang satu itu. Namanya Safia. Dia sangat cantik. Kau tahu, mungkin kau akan menyukainya." Dan Muhammad memanggilnya untuk datang. Lalu ketika dia muncul, dia memberikan 2 budak seks miliknya sendiri kepada komandan yang pertama dan berkata, "Kembalikan dia kepadaku." Inilah orang yang benar-benar disembah oleh orang-orang ini. Dia digambarkan sebagai manusia terbesar yang pernah hidup. Mungkin juga sebagai pria paling bernafsu yang pernah hidup. Umat Muslim seharusnya bersenang-senang sebagaimana mereka suka bersenang-senang. زوجاتي. Setelah itu, para munafik, ekstremis, dan para pelaku kekerasan mengatakan bahwa mereka akan membawa seorang wanita dari Asia Timur untuk menjadi penguasa yang benar. Dan para ekstremis dengan istri saya yang akan memberikan ruangan untuk Islam dan menikmatinya sebagai penguasa yang benar. Inilah klaimnya. Dan inilah klaim yang dikatakan Islam tentang semuanya.
Karena Islam mengatakan bahwa baik istri maupun penguasa dari pihak kanan, jadi di sini penguasa dari pihak kanan dengan proyek tersebut adalah hasil dari kecepatan perang sayap. Oke, jadi Anda mungkin sebenarnya berkata, saya harus menyampaikan argumen mereka dengan jelas. Itulah sebabnya saya selalu mengatakan bahwa mereka menarik garis langsung dari Islam. Namun, Islam sendiri mengatakan bahwa Anda hanya bisa melakukannya sebagai tindakan perang. Masalahnya di sini adalah mengapa kita melihat fenomena ini di seluruh barat hanya oleh pria muslim? Kenapa? Seperti yang saya katakan, itu adalah orang Maroko di Spanyol, orang Aljazair di Prancis, orang Suriah dan Turki di Jerman, orang Suriah di Swedia, selalu secara eksklusif terhadap wanita non-muslim. Karena sangat mudah bagi muslim untuk meyakinkan diri mereka sendiri bahwa ini adalah Darul Islam. Maaf, maksud saya Darul Harb. Darul Harb berarti Islam sebagai doktrin membagi dunia menjadi dua wilayah, Darul Islam, Darul Harb. Darul Islam berarti wilayah Islam. Darul Harb berarti rumah perang. Sekarang saya tahu tidak semua muslim melihatnya seperti ini, karena sebagian besar muslim mungkin tidak peduli. Tapi sangat mudah bagi siapapun muslim untuk berkata, oke, saya tinggal di rumah perang. Ini adalah negara kafir, tanah kafir. Mereka rasis terhadap orang-orang saya. Mereka membenci Islam. Mereka mengejek agama saya. Mereka mengejek nabi saya. Oleh karena itu, kita sedang berperang dengan orang-orang ini. Banyak ulama muslim yang telah mengatakan hal itu. Kita sedang berperang dengan orang-orang ini. Lalu, ketika kamu sedang berperang dengan orang-orang ini, maka setiap wanita yang kamu tangkap menjadi budak perempuanmu. Inilah maksudnya. Jadi kamu bisa bilang bahwa ini bukan ajaran Islam yang sebenarnya, tapi karena ketentuan itu ada dalam Islam, itulah sebabnya memungkinkan bagi pria muslim untuk melakukan hal-hal seperti ini. Tidak ada ajaran seperti itu dalam Hindu atau Buddha. Itulah sebabnya kita tidak melihat geng pemerkosa Hindu. Itulah sebabnya kita tidak melihat geng pemerkosa Buddha atau geng pemerkosa Sikh. Dan inilah sebabnya ketika kamu melihat file PDF Hindu atau orang Hindu, pemerkosa Hindu, dia akan merasa malu. Dia akan mencoba menutupi wajahnya. Saya sudah menunjukkan begitu banyak video PDF Muslim yang tertangkap oleh kelompok warga di Inggris. Kamu tahu apa yang mereka katakan? Dalam agama saya, itu tidak masalah. Mereka tidak punya rasa malu karena ada ketentuan dalam doktrin mereka, dalam ideologi politik mereka yang menyamar sebagai agama, bahwa mereka bisa melakukan hal-hal ini dan mereka bisa membenarkan hal-hal ini. Saya pikir ini tidak akan berhenti. Ini akan terus berlanjut selama tahun ini. Dalam beberapa hari dan minggu ke depan, kita akan melihat lebih banyak lagi hal seperti ini. Dan akan menjadi mustahil bagi media untuk terus mengabaikannya. Saat ini, mereka hanya menyerang Rupert Lowe. Tapi ini tidak akan berlangsung lama. Karena kejahatan ini, beberapa perkiraan menyebutkan jumlahnya sekitar 250.000 gadis. Ini adalah satu generasi yang hilang. Satu generasi penuh. Harus ada hari pertanggungjawaban. Petugas polisi atau para petugas polisi yang menangkap ayah itu, ada begitu banyak kisah seperti itu. Hati saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan, teman-teman. Saya adalah seorang ayah dari seorang anak perempuan. Saya tidak bisa, saya tidak mengerti apa yang akan saya lakukan. Saya rasa hidup Anda akan berakhir. Dan ya, memang begitu, yaitu tidak mungkin. Jelas, saya harus berhati-hati. Tapi, kamu tahu, setiap ayah di luar sana tahu apa yang akan dia lakukan. Dan meminta seorang ayah untuk duduk diam dan hanya menerima itu. Itu adalah kejahatan yang tak terbayangkan.